Wahai teman-temanku sekalian, karena dari hasil voting kemarin saya melihat lebih banyak yang pilih tetap update seminggu sekali tapi dengan durasi seadanya. Jadi saya bakalan menuhin yang satu itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari durasi panjang-panjang, mungkin kalian bisa nabung aja dulu. Nanti baru ditonton kalau chapternya sudah banyak. Dan mungkin durasi minggu depan baru akan semakin pendek nih. Kalau sekarang ya lumayan lah, masih ada sisa chapter kemarin. Oke lah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung meluncur ke jalur ceritanya. Setelah kota KG yang namanya berganti menjadi zona aman barat daya kedua telah selesai menjalani tahap rekonstruksi, kini adalah waktunya untuk memperkenalkan sosok penguasa kota yang baru kepada semua orang yang tinggal di dalam kota tersebut. Seluruh penduduk kini sudah berada di satu tempat untuk menyaksikan sang penguasa kota. Dan dalam pagelaran yang diadakan hari itu, Mei Jambul yang menjadi seorang pembawa acara pun mengatakan, siapa yang telah menghancurkan grup Huang Zheng yang jahat? Siapa yang mengalahkan Wu Ji yang sangat arogan? Siapa yang telah membuat jalur transportasi yang terhubung ke seluruh zona aman barat daya? Dan siapa juga yang telah membangun ulang kota ini serta menaklukkan seluruh monster yang berkeliaran mengganggu para manusia? Dan iya, dia adalah sang penguasa kota ini, yaitu Tuan Yeu. Sambutan yang baru saja disampaikan oleh Mei serta Yeu yang juga berada di atas panggung berdiri dengan gagah langsung membuat animo para warga tidak lagi bisa terbendung. Sorak-sorai yang mereka tunjukkan begitu heboh. Mereka semua berharap agar sang penguasa kota yang baru bisa berumur panjang dan terus menjadi pemimpin yang layak hingga ke masa mendatang. Muda, tampan, dan kuat, itulah aku. Maksud saya Yeu teman-teman. Karena kelebihannya inilah para ciwi-ciwi dengan mudahnya bisa langsung terpesona. Meskipun mereka semua sadar tidak bisa mendapatkan Bang MC kita, namun setidaknya mereka masih bisa mendapatkan foto Yu. Dan itu sudah dirasa cukup membuat mereka sangat bahagia. Ya, inilah keuntungan orang good looking, guys. Namun di antara mereka yang merasa sangat antusias dengan sosok penguasa kota yang baru, terdapat dua orang pria yang berdiri tepat di samping ciwi-ciwi tadi. Dan mereka terlihat tidak begitu bersemangat seperti para warga yang lainnya. Di sini keduanya merasa apabila sang penguasa kota baru pasti akan segera menaikkan harga pajak. Sama seperti Wu Ji yang sebelumnya memberikan harga pajak yang tinggi kepada mereka, yang padahal cuma para rakyat jelata yang tidak memiliki terlalu banyak harta. Dan celotehan mereka ternyata sampai ke telinga Yeu. Jadi untuk meluruskan masalah perpajakan, Yeu selanjutnya menegaskan bahwa sebagai penguasa kota ia tidak akan terlalu banyak berpidato dengan mengatakan hal-hal yang terlalu munafik, mengiming-imingi para warga dengan banyak janji-janji yang manis. Namun Yeu memiliki satu hal yang perlu ia katakan kepada rakyatnya. Yeu menyatakan mulai hari ini pintu zona aman ini akan selalu terbuka bagi setiap orang-orang yang tinggal di area zona barat daya. Dan selama tinggal di tempat ini mereka akan dibebaskan dari pajak apapun selama 3 tahun ke depan. Setelah mendengar pernyataan Yeu, kedua pria yang sebelumnya tidak terlalu bersemangat pun seketika berubah dan meneriakkan nama sang penguasa kota yang baru dengan begitu keras dan bersemangat, membuat seorang ciwi di samping mereka dibuat heran kenapa para pria tersebut langsung berubah sikapnya dalam sekejap mata. Setelah acara tersebut berakhir, Yeu kini sudah terlihat bersama dengan bawahan android serta beberapa pendukungnya di dalam ruang konferensi yang masih terdapat di area zona barat daya kedua. Mereka semua dikumpulkan oleh si Jambul atas perintah Yeu, karena mereka adalah orang-orang yang Yeu pilih secara pribadi untuk melakukan pengaturan dan membuat mereka ini bekerja sebagai pemimpin pada bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini juga dilakukan agar kota berjalan dengan semestinya. Mengatur pembagian tugas, Reyes si kepala teknisi diberikan tanggung jawab penuh atas infrastruktur serta pemeliharaan zona aman barat daya kedua, sedangkan Kanki diberikan tanggung jawab atas pembangunan bagian hiburan. Jambul bertanggung jawab atas humas dan menjadi juru kunci yang melakukan koordinasi ke berbagai perusahaan-perusahaan yang terdapat di dalam maupun luar zona aman. Poison Society bertanggung jawab atas pasukan medis dan obat-obatan. Dan yang terakhir ialah pasukan android bionik yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan kota. Dan teruntuk Nana yang juga ada di sana, Yeu memintanya untuk segera kembali ke istana untuk mempercepat proses perbaikan pesawat luar angkasa. Itu adalah tugas yang sangat penting dan merupakan salah satu dari prioritas yang sudah Yeu tetapkan. Ketika semua orang di sana sudah setuju dengan tugas yang diberikan oleh Yeu, salah satu dari mereka yakni Poison Society yang dipimpin oleh Emak melakukan penolakan.
Sambil berjalan ke arah Yeu, wanita tua yang terlihat masih sangat segar itu pun sekali lagi mengatakan jika dirinya tidak bisa membantu Yeu. Dan lagi, Yeu juga nampaknya sudah melupakan sesuatu menurutnya. Sambil mengkabedon Yeu, Mak pun mengingatkan sebuah janji yang dahulu pernah wanita ini sendiri buat. Dahulu, Mak pernah mengatakan bahwa dirinya membantu Yeu memulihkan Nana yang terkena debuff metalisasi dari sel nanomachine. Itu bukanlah secara gratis, dan syaratnya adalah menikah dengan dirinya. Yeu melupakan semua itu seakan-akan ia seperti orang yang sedang amnesia. Makanya di sini Mak kembali mengingatkannya. Di sini Yeu tidak menyangka, padahal di masa lalu ia kira wanita tersebut sedang bercanda saja, tapi sekarang ia malah tiba-tiba menagihnya. Walaupun dahulu Yeu sempat melakukan penolakan, tapi pada akhirnya ia malah mendapatkan bantuan dari emak. Fakta ini membuatnya cukup dilema. Sambil menggoda Yeu, wanita tersebut pun merasa yakin kalau Yeu ini pasti tidak akan pernah mengingkari kesepakatan mereka di masa lalu, kan? Ya, sebenarnya tidak menikah juga nggak apa-apa sih. Tapi setidaknya emak mau Yeu maulah mabar ML Mobile Legend dengan dirinya. Karena di sini Yeu tidak memberikan tanggapan, maka bagi emak itu artinya Yeu ia anggap setuju dan mau melakukannya. Memeluknya dengan erat, emak pun langsung membayangkan saat-saat di mana keduanya akan mabar ML Mobile Legend, ngepush sampai malam, bangun pagi-pagi langsung menggas lagi, nganu. Dan emak berjanji dengan demikian pasti ia akan mematuhi dan mengerjakan tugas yang sebelumnya telah Yeu berikan. Fakta ini membuat mereka yang melihatnya agak dibuat terkejut, apalagi si Jambul yang tidak menyangka jika Yeu dan ketua Potion Society ternyata memiliki hubungan yang sangat mendalam. Di sana juga ada si Kapten Android Bionik yang akan siap sedia merapikan tempat tidur dan selimut yang habis digunakan oleh Yeu dan si emak yang push sampai pagi. Dihadapkan pada situasi tersebut, Yeu masih belum berkata apa-apa nih. Apakah ini artinya dia noob? Di saat itulah tiba-tiba saja Nana memelintir tangan si Kapten Android sampai patah untuk mengungkapkan kekesalannya. Bukan karena Nana nggak diajak mabar, akan tetapi Nana selanjutnya akan merasa tidak terima jika nantinya Yeu memiliki anak hasil mabar bersama emak. Ia khawatir jika suatu saat Yeu mempunyai seorang anak, Nana malah akan diabaikan oleh Yeu. Sebagai seorang ratu mekanik yang dewasa dan mantap, Nana tidak mau jika ia harus bersaing dengan seorang anak-anak hanya untuk mendapatkan perhatian dari Yeu. Maka dari itulah Nana takkan pernah setuju dengan permabaran di antara keduanya. Jambul yang menyadari apabila Yeu tidak bisa menghadapi wanita seperti emak pun pada akhirnya memberikan pertolongan. Ia mengatakan bahwa di dunia ini ada banyak sekali ladies yang sangat ingin mabar dengan Yeu. Jadi emak harus mengantri jika mau, dan antriannya juga sangat panjang. Jadi belum bisa ditentukan kapankah emak akan mendapatkan gilirannya. Kan Ki turut menyampaikan, menurutnya meskipun terdapat banyak pria di dunia, tapi Yeu itu cuma satu, dan Yeu juga tidak ditakdirkan untuk menjadi milik wanita tertentu. Yeu ini harus tetap single, tapi harus terus berkembang biak karena gen langka miliknya itu tidak bisa disia-siakan. Karena obrolannya semakin kesini semakin kesana, Yeu pun meminta untuk menghentikan topik pembicaraan aneh ini dan kembali ke dalam pokok permasalahan. Yeu takkan masalah jika emak tidak mau bekerja sama dengan dirinya, karena tanpa wanita itu sekalipun perkembangan zona aman barat daya akan tetap berjalan dengan semestinya. Dan justru sebaliknya, ini adalah sebuah kesempatan besar yang tidak seharusnya dilewatkan oleh Poison Society. Apalagi sekarang organisasi tersebut sedang tidak memiliki pekerjaan. Dari sinilah emak mendapati apabila sikap temperamen Yeu sudah berubah banyak bila dibandingkan dengan sebelumnya. Ia sudah bukan Yeu yang bisa lagi ia goda-goda. Dan di hadapannya, emak kini sadar jika ia tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan negosiasi. Tapi anehnya hal ini malah membuat emak semakin menginginkan Bang MC. Mengubah pemikirannya, pada akhirnya emak pun setuju untuk melakukan tugas yang sebelumnya telah diberikan oleh Yeu. Dan selanjutnya ia akan menjalin kontak lebih banyak dengannya, dan kemudian secara bertahap meningkatkan hubungan di antara mereka. Dan itu semua akan emak lakukan hanya untuk satu tujuan, yakni mabar. Beralih ke topik selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Yeu kali ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Yeu pun menyampaikan jika zona timur sebentar lagi akan segera menyerang zona barat daya. Tapi ada yang aneh, setelah mendengar fakta akan hal tersebut, semua orang malah terlihat sangat kalem. Mereka semua tidak merasa panik sedikit pun. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya sempat terpikirkan oleh Yeu. Jambul pun menjelaskan alasan mengapa mereka semua tidak merasa panik itu dikarenakan mereka sudah mengetahui cepat atau lambat penyerangan yang dilakukan oleh zona timur pasti akan segera terjadi. Selain itu mereka semua juga yakin pasti Yeu sudah memikirkan cara untuk bisa mengalahkan musuh, dan Yeu pun membenarkannya.
Selanjutnya Yeu yang kini sudah memiliki banyak CCTV monster kembali mendapatkan laporan dari seekor monster yang berisikan bahwa kurang dari 1000 km dari jarak zona aman barat daya kedua, ia melihat sekelompok orang yang berkonvoi dan sedang bergerak dengan cepat menuju zona aman kedua. Dan kemudian kita pun akan diperlihatkan dengan rombongan mobil yang dimaksudkan oleh monster tersebut. Dan iya, mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Victor yang dimaksudkan dengan orang itu. Lalu seperti apakah bentukannya? Pada salah satu mobil rombongan tersebut, kita akan dibawa masuk ke dalam salah satu mobil dengan terlihatnya seorang pria yang kini sedang duduk santuy di atas sofa dengan para gadis penghibur di sampingnya. Pria ini merupakan kapten tentara bayaran yang berasal dari hutan belantara timur, yakni tim Berlian Naga Racun, yang katanya kelompok ini adalah kelompok tentara bayaran terkuat di zona timur. Sedangkan kaptennya sendiri bernama Loving Devil alias Iblis yang tertawa. Apakah si Iblis tertawa ini bakalan bikin kita ngakak teman-teman, karena berani-beraninya menyerang zona barat daya? Di dalam mobil yang sama, selain terdapat beberapa bawahannya, ada pula sang waka dari tim tersebut yang bernama Liu Huaqiang. Di sini ia menganggap apabila zona barat daya yang akan mereka hancurkan itu hanya terdiri dari sekelompok orang-orang yang bodoh dan tidak mengetahui posisinya. Menurut pria bertopeng ini, zona barat daya juga terlalu menganggap diri mereka sebagai zona aman yang setingkat dengan zona timur, padahal mereka jauh lebih lemah dalam segala aspek bila dibandingkan dengan zona timur. Dan yang paling membuatnya merasa geli, Liu pernah mendengar beberapa informasi yang mengatakan jika fondasi kekuatan yang sangat dipercaya oleh zona barat daya itu berfokus kepada seorang bocah yang bernama Yu. Pada situasi di mana semua member dari tim tersebut merasa tidak sabar untuk melakukan pembantaian di zona barat daya, Loving Devil tiba-tiba saja mengatakan sesuatu yang membuat mereka semua kebingungan. Ia bertanya-tanya kenapa para bawahannya ini malah memasang wajah sedih. Padahal dalam tugas ini para eksekutif zona timur mengizinkan mereka untuk melakukan apapun sesuka hati mereka di dalam zona barat daya. Ya, eksekutif zona timur tak peduli dengan apa yang akan mereka perbuat di sana. Di antara mereka semua yang bisa mengetahui maksud asli dari sang kapten hanyalah wakilnya saja. Padahal jelas-jelas semua member mereka sedang merasa senang. Tapi sang kapten malah mengatakan hal yang berkebalikan. Jadi menurut Liu, di dalam ucapan sang kapten terdapat sebuah maksud tertentu. Karena keahlian yang bisa membaca niatan sang kapten inilah pada akhirnya Liu bisa diangkat menjadi wakil kapten dari kelompok tentara bayaran timur terkuat ini. Sementara maksud asli dari Loving Devil menurut Liu adalah sebenarnya eksekutif zona timur itu tidak akan membiarkan mereka berbuat sesuka hati di zona barat daya. Oleh karena itulah, dalam misi ini para eksekutif juga mengirimkan seorang gadis yang ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Dan dari arah lain nampak terlihat seorang wanita yang sedang duduk sendirian. Dan dialah pengawas yang dimaksudkan oleh Liu. Seorang wanita bertopeng yang menyembunyikan identitasnya serta memiliki tubuh yang seksi. Dengan senyum yang lebar, Loving Devil pun merasa apabila Liu sudah salah sangka. Karena menurutnya, mana mungkin gadis yang dikirim oleh para eksekutif itu ditugaskan sebagai pengawas. Dan seharusnya ia dikirim untuk bertarung bersama-sama dengan mereka karena memiliki musuh yang sama. Padahal sejatinya memang benar jika itulah ucapan yang ingin sang kapten dengar dari wakilnya. Liu yang sudah mengetahui maksud sang kapten pun mulai memprovokasi anggota kerocok lainnya. Di depan mereka ia mengatakan mana mungkin para eksekutif akan mengirimkan gadis muda sebagai seorang pengawas. Dan kemungkinan besar gadis tersebut adalah sebuah hadiah yang diberikan oleh para eksekutif untuk menghibur kelompok mereka selama perjalanan. Kata-kata Liu membuat beberapa dari mereka yang mendengarnya tambah semangat. Sambil mengelilingi si nona, kerocok-kerocok tersebut pun turut menggodanya. Bagi mereka, walaupun wajah wanita tersebut kini sedang tertutupi oleh topeng, tapi ia memiliki lekukan-lekukan yang mantap. Mereka juga menganggap apabila wanita tersebut merupakan gadis penghibur kelas atas. Jadi bagi mereka ini merupakan sebuah berkah besar karena para eksekutif telah mengizinkan mereka untuk mengicip-icipinya. Setelah digoda oleh para kerocok ini, si nona bertopeng juga sama sekali tidak memberikan reaksi apapun, membuat mereka berpikir apabila gadis ini memang benar-benar kelas atas yang sudah terbiasa mendapatkan godaan. Hal ini justru membuat Banana King mereka semakin tak terkendali dan langsung saja tanpa basa-basi selamat menikmati. Tapi tiba-tiba saja serepet. Tak ada satupun dari ketiga kerocok ini yang merasakan lesatan serangan yang datang dan dalam waktu yang singkat memotong-motong lengan mereka. Dan serangan tersebut dilepaskan oleh beberapa orang pengguna pedang yang secara tiba-tiba muncul dan melindungi si nona bertopeng. Dan kemungkinan besar identitas mereka sebenarnya adalah kekuatan tempur utama terkuat keempat dari zona timur yang ditugaskan oleh Victor untuk mendapatkan kepala Yu.
Si Nona juga sama sekali tidak menyangka jika ternyata hanya segini saja toh kemampuan kelompok tentara bayaran yang katanya terkuat di hutan belantara timur. Fakta ini sangat membuatnya kecewa karena kelompok tersebut bagi si Nona lebih mirip seperti sekumpulan monyet yang terlalu berisik dan bahkan sama sekali tidak mampu merasakan keberadaan beberapa orang petarung yang ia bawa dan selama ini menghilangkan keberadaan mereka dengan kemampuan kamuflase. Liu yang merasa tidak terima dengan perlakuan si Nona bertopeng yang melakukan kekerasan kepada anggotanya pun tak tinggal diam begitu saja. Ia memerintahkan anggota yang lainnya untuk menghabisi si Nona, membunuhnya dan mengulit-ngulitinya. Bangkit dari sofanya, Nona bertopeng pun membalas perkataan Liu, mengatakan bahwa dalam situasi remeh seperti ini ia takkan kehilangan satu potong daging pun dari tubuhnya. Di luar hal itu, sebenarnya jika orang lain lebih kuat dari si Nona, padahal ia takkan peduli dengan apapun yang akan dilakukan oleh orang tersebut kepada dirinya. Tapi sayangnya hal itu sama sekali tidak berlaku kepada kelompok tentara bayaran yang lemah seperti orang-orang dari tim berlian naga racun ini. Bersama dengan itu kembali muncul 3 orang kerocok yang hadir untuk menyerang si Nona dengan maksud untuk membalaskan dendam atas rekan-rekan mereka yang sebelumnya mendapatkan serangan. Ketiganya juga akan membuktikan bahwa mereka itu jauh lebih kuat daripada si Nona dan akan segera menaklukkannya. Berjalan satu langkah ke depan, kembali bermunculan rangkaian tebasan yang sama sekali tidak bisa terprediksi dan para kerocok-kerocok mesum yang tidak bisa menghindarinya pun langsung tewas sekejap mata dengan tubuh yang terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Mereka masih belum sadar serta mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya apabila si Nona bertopeng seharusnya merupakan orang yang tidak boleh mereka singgung. Potongan-potongan tubuh para kerocok yang terjatuh di atas permukaan membuat Liu merasa tidak terima. Apalagi hal ini menjadi pemandangan kedua kalinya yang terjadi tepat di depan matanya. Maka dari itulah untuk membalaskan kematian para anggotanya, Liu akan langsung turun dan memberikan pelajaran kepada si Nona bertopeng dengan menggunakan tangannya sendiri. Namun sebelum pertikaian di antara mereka mencapai titik klimaks, dari arah lain sang kapten pun tertawa sambil mengatakan jika beberapa bawahannya yang baru saja mati itu merupakan orang-orang yang bodoh dan mereka juga tidak penting karena tidak bisa membaca situasi sehingga mereka semua pantas untuk mati. Mencoba meredam situasi, si kapten pun meminta maaf kepada si Nona bertopeng karena sikap para anggotanya yang tak terkendali. Mereka memiliki kepribadian seperti itu dikarenakan berasal dari alam liar sehingga kerap kali berbuat sesuka hati mereka tanpa arahan. Si kapten juga meminta si Nona bertopeng untuk tidak tersinggung hanya karena hal remeh seperti ini. Mereka tidak boleh merusak keharmonisan untuk saat ini, mengingat mereka sendiri masih harus menjalankan misi yang bahkan masih belum dimulai. Dan ya, ucapan Loving Devil berhasil membuat situasi kembali tenang. Terbukti dengan terlihatnya si Nona bertopeng yang kembali duduk di atas sofanya. Akan tetapi si Nona menyuruh Loving Devil untuk tidak perlu belagu, apalagi dalam kejadian ini ia mengorbankan nyawa beberapa orangnya hanya untuk bisa mengetahui identitas wanita ini. Padahal bukan ini yang harus ia ketahui, karena setiap dari mereka itu memiliki tugasnya masing-masing dalam perjalanan tersebut. Sambil tertawa dengan keras, si kapten tidak menyangka ternyata si Nona bertopeng sudah mengetahui tujuan dari kejadian yang sedikit membuat situasi agak terasa panas sebelumnya. Ia pun sama sekali tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh si Nona. Mengorbankan nyawa beberapa orang bawahannya hanya untuk bisa mengetahui identitas si Nona itu sama sekali tidak merugikan baginya. Meskipun sekarang mereka harus mengesampingkan permasalahan ini, akan tetapi di dalam hatinya Loving Devil berjanji setelah mereka menyelesaikan tugas di area zona barat daya, ia akan mencukur dan mengulit-nguliti si Nona bertopeng. Liu yang melihat tatapan mengerikan sang kapten ke arahnya pun dibuat merinding karena ia sadar jika sang kapten kini sedang menahan hasratnya untuk membunuh. Dikatakan pula olehnya, meskipun sang kapten sering disebut-sebut sebagai iblis yang tersenyum, tapi nyatanya dia adalah iblis yang suka mengupas kulit seseorang. Karena dalam masalah sebelumnya Liu sudah membuat sang kapten kehilangan muka, ia merasa khawatir jika nyawanya akan segera diambil oleh sang kapten yang suka mengoleksi barang-barang yang berasal dari bagian tubuh manusia. Oleh karena itulah, agar bisa terhindar dari perbuatan kaptennya yang kelainan, Liu selanjutnya berniat untuk menangkap para manusia-manusia cantik di dalam zona barat daya dan menyerahkannya kepada sang kapten untuk menghentikan amarahnya. Kita bergeser sedikit ke mobil paling depan yang berperan sebagai pemandu perjalanan. Di sini sang driver pemandu tersebut di dalam mobil tersebut pun kini sudah bisa melihat bentuk dari zona barat daya dari arah kejauhan, yang artinya kini mereka akan segera tiba di teritorial lawan. Jadi setidaknya mereka semua harus menyiapkan diri untuk segera melakukan pembantaian. Di dalam mobil tersebut, si driver merasa jika dalam tugas kali ini mereka sepertinya sangat beruntung, karena sepanjang perjalanan mereka sama sekali tidak melihat ataupun mendapatkan serangan dari para monster-monster liar, sehingga kini mereka bisa menyerang zona barat daya dengan kekuatan yang masih prima.
Sial, kalimat keberuntungan yang baru saja kau katakan sepertinya tidak boleh diucapkan dengan lantang seperti itu, karena sekarang keberuntungan kita sudah habis, ungkap si kenek dengan wajah yang sangat amat terkejut. Bersama dengan itu ia pun langsung menembakkan suara peringatan untuk memberitahukan para rombongan yang berada di barisan belakang jika situasi kini sedang tidak baik-baik saja. Setelah melihat tembakan suara yang berwarna merah, mereka semua pun sadar apabila sang pemandu memberitahukan kepada mereka bahwa kini di tengah-tengah perjalanan yang sebelumnya lancar ditemui sesuatu yang sangat berbahaya. Bersamaan dengan itu terjadilah gempa yang sangat terasa dan seakan-akan mampu mengguncang gunung serta bukit bebatuan yang terdapat di sekitar sana. Dan ternyata itu semua berasal dari langkah kaki para monster yang jumlahnya amat sangat di luar nastar, yang kini sedang menghalangi jalan sambil bergerak menuju ke arah di mana rombongan mobil tersebut berada. Jumlah dari para monster tersebut juga sangat banyak, dan bahkan invasi besar-besaran yang pernah mereka lihat saja tidak pernah sebanding dengan jumlah monster yang kini berada di depan mereka. Di sisi lain kita akan melihat Yew yang sudah berdiri di atas puncak bebatuan, dan ya, kehadiran para monster yang jumlahnya nggak ngotak sudah pasti disebabkan oleh ulahnya. Karena bagi Yew yang sebagai tuan rumah, ia merasa tidak enakan jikalau dirinya harus mengabaikan para tamu yang sudah susah-susah datang dari tempat yang sangat jauh. Maka dari itulah ia akan memberikan sambutan yang sangat meriah kepada para tamunya ini. Entah berapa banyakkah para monster yang kini sedang turun ke jalan, tapi yang pasti kini mereka sangat-sangat gembira karena sang raja telah mengizinkan mereka untuk menyalurkan hobi yang hampir saja mereka lupakan. Dan ya, itu adalah melakukan pembantaian. Walaupun sebelumnya Yew telah meminta kepada mereka untuk tidak menghabisi ras manusia, akan tetapi yang satu ini beda lagi ceritanya. Ketika semua mobil berhenti setelah mendapatkan informasi dari sang pemandu tersebut pun kemudian memberikan laporan bahwasannya jumlah dari para monster yang kini menghadang jalan mereka setidaknya sebanyak 5 kali lipat dari pasukan yang kini sedang mereka bawa. Dan karena para pemandu ini tak bisa menghentikan para monster-monster, maka ia tidak memiliki pilihan lain selain mundur. Para pemandu sendiri bukan berasal dari kelompok tentara bayaran, dan mereka merupakan orang-orang yang dipekerjakan oleh eksekutif zona timur untuk memandu perjalanan. Dalam hal ini Laughing Devil merasa apabila pemandu seperti mereka itu sudah terlalu ceroboh karena terlalu tenang dan merasa segalanya akan aman dalam perjalanan mereka. Sambil mengarahkan tangan-tangan kasarnya kepada pemandu tersebut, ia juga mengatakan karena sang pemandu sebelumnya mengatakan bahwa ia sudah tak lagi mempunyai pilihan, maka itu artinya mati dan cerot. Sang pemandu pun akhirnya wafat dengan kepala yang remuk setelah Laughing Devil mengeluarkan sedikit kekuatannya. Sambil tertawa ia juga turut meminta maaf kepada si nona bertopeng atas perbuatan yang baru saja ia lakukan. Ia sendiri membunuh sang pemandu dikarenakan orang tersebut dirasa sudah membuat moral dari pasukan tentara bayaran menurun. Padahal pertarungan masih belum dimulai. Nona bertopeng yang masih terlihat duduk manis menjawab jika dirinya sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh para tentara bayaran timur seperti mereka. Bersama dengan itu, sang kapten pun meminta Liu untuk mengurus masalah tersebut. Liu kemudian mencoba untuk kembali menaikkan moral para pasukannya, menyarankan kepada mereka semua untuk tidak perlu jatuh dalam kepanikan. Apalagi sebagai orang-orang yang tinggal di hutan belantara, mereka kan sudah sering bertemu dengan para gerombolan monster. Dan baginya, gerombolan monster yang kini berada di hadapan mereka itu hanyalah tumpukan daging-daging dalam jumlah yang besar dan tak memiliki pikiran. Dan sebagai permulaan, kali ini mereka hanya perlu membentuk sebuah formasi yang disebut dengan formasi sayap bangau yang mereka terapkan untuk melawan para monster-monster tersebut. Formasi sayap bangau memiliki cara kerja di mana sang komandan atau orang-orang penting akan ditempatkan pada bagian tengah dan dikelilingi oleh pasukan berat dan melebarkan bagian sayap mereka ke kiri dan ke kanan. Ini merupakan sebuah taktik formasi yang bisa digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Dan dalam situasi yang kini mereka hadapi, ini merupakan formasi yang paling tepat untuk digunakan. Setelah moral tentara bayaran kembali naik, perang pun akhirnya terjadi. Formasi bangau yang mereka gunakan juga sangat efektif, di mana mereka bisa menghabisi para monster-monster yang menghampiri dengan cukup mudah. Dominasi yang kini mereka tunjukkan membuat mereka semakin yakin dan percaya bahwa sekumpulan monster yang tak memiliki akal itu takkan mungkin bisa mengalahkan sekelompok manusia yang memiliki kecerdasan tinggi. Ditambah dengan level mereka yang rata-rata lebih tinggi dari para monster juga semakin membuat pertarungan kini berada di pihak pasukan tentara bayaran. Dari kejadian ini Yew sadar apabila zona timur nampaknya sudah lengah dengan serangan sambutan yang mereka terima. Dan karena lawan menggunakan taktik formasi untuk melawan para monster, maka Yew juga akan ikut dalam permainan yang kini mereka lakukan.
Berkomunikasi melalui kesadarannya, Hyew kemudian memerintahkan kepada sekelompok monster untuk melakukan serangan balik, berdiri di bagian depan dan membentuk sebuah formasi yang disebut dengan formasi pisau tajam. Ini merupakan sebuah formasi yang digunakan untuk menyerang lawan dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Setelah mendapatkan perintah dari sang raja, sekelompok monster yang berada di bagian depan pun langsung membentuk formasi tersebut. Dari arah lain, seorang tentara bayaran mulai merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik yang ditunjukkan oleh para monster. Sedangkan pria botak di sampingnya merasa apabila para monster sedang mempersiapkan diri untuk kabur dari medan pertempuran. Mengingat monster bertindak berdasarkan naluri, pasti mereka sedang ketakutan menurutnya. Tapi sepertinya anggapan si botak salah. Bukannya kabur, sekelompok monster yang kini berada tepat di depan mereka malah membuat sebuah formasi. Fakta ini membuat kelompok tentara bayaran merasa cukup terkejut, karena bagaimana mungkin bisa para monster yang tak berakal bisa membentuk sebuah formasi, dan bahkan itu bukanlah formasi bertahan melainkan formasi menyerang. Sementara itu di atas puncak bebatuan, Hyew yang sedang mengatur pergerakan para monster dari balik layar sebenarnya sadar jika formasi pisau tajam ini tak akan bisa bertahan lama. Namun untuk melakukan serangan balik, ini adalah formasi yang paling tepat digunakan oleh para monster yang berani mati setelah ia memberikan perintah. Liu Huaqiang yang juga bertugas mengatur formasi para bawahannya kini bertanya-tanya kenapa para monster bisa membangun sebuah formasi. Apakah mungkin para monster yang kini mereka hadapi itu memiliki kecerdasan yang tinggi? Liu selanjutnya memerintahkan para pasukannya untuk tidak meruntuhkan formasi yang kini sudah mereka buat. Ia menganggap jika formasi rendahan yang dibuat oleh para monster itu masih belum cukup untuk menghancurkan mereka. Untuk meningkatkan kemampuan ofensif saja, para monster yang kini membentuk formasi menyerang harus maju ke depan dan meninggalkan bagian belakang serta sayap mereka hanya untuk bisa melakukan serangan balik. Jadi yang kini perlu dilakukan oleh para tentara bayaran hanyalah fokus menyerang kelompok monster yang membentuk formasi tersebut. Dan pada akhirnya persis seperti apa yang dikatakan oleh Liu, setelah pasukan tentara bayaran fokus menyerang formasi lawan yang terlalu barbar maju ke depan, mereka pun bisa dengan mudah meruntuhkan formasi pisau tajam dan membunuh kelompok monster yang membentuk formasi tersebut. Monster tetaplah monster, mereka mungkin saja memiliki otak, tapi sepertinya otak mereka berukuran kecil, saut salah satu seorang tentara bayaran. Sementara Liu beranggapan para monster-monster tersebut sangatlah konyol. Di sisi lain, Hyew mengatakan sepertinya satu pisau saja masih belum cukup. Tapi bagaimanakah kalau jumlah pisaunya ia perbanyak? Dan iya, Hyew di sini memerintahkan kepada beberapa kelompok monster lainnya untuk membangun formasi yang sama. Dan ketika formasi pisau tajam berhasil dibangun oleh beberapa kelompok monster, Hyew memerintahkan kepada para monster tersebut untuk melakukan serangan dari berbagai arah. Dan ini bekerja dengan sempurna. Setelah formasi pisau tajam masuk ke dalam formasi musuh, dalam waktu yang singkat formasi lawan pun runtuh seketika. Di sisi lain, Liu yang formasinya sudah hancur total oleh para monster pun kembali dibuat tercengang. Tanpa ia duga, para monster yang kini ia hadapi ternyata benar-benar memiliki kecerdasan yang tinggi. Dan sekarang, gerombolan para monster yang sedang melakukan pembantaian terhadap para pasukannya sudah tidak bisa lagi ia tangani. Si nona bertopeng yang sebelumnya duduk manis tiba-tiba saja bangkit dari kursinya. Ia merasa pergerakan yang dilakukan oleh para monster membuatnya sangat tertarik. Semua kejadian yang terjadi di depan matanya ternyata jauh lebih menarik dari apa yang sudah ia bayangkan. Dan tiba-tiba lagi wanita tersebut pun menghilang dari pandangan. Di sini Liu sadar apabila si nona bertopeng yang merupakan bagian dari tim terkuat utama zona timur pasti berniat untuk turun tangan langsung ke medan perang. Ia juga bertanya kepada si kapten apakah pihak mereka harus diam saja dan tak mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan. Sambil tertawa, Loving Devil pun mengatakan jika apa yang ia lakukan di tempat ini adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, bukan menjadi sebuah umpan daging. Maka dari itulah ia takkan ikut berperang dan hanya akan membiarkan tim si nona bertopeng berperan sebagai umpan. Sedangkan ia hanya perlu menontonnya saja dari arah kejauhan. Di tengah-tengah formasi pisau tajam yang masih terbentuk dengan kokoh, tiba-tiba saja si nona bertopeng yang sebelumnya menghilang muncul di antara para monster tersebut. Meskipun menghabisi seorang wanita rasanya nikmat, tapi menurut para monster ini, satu wanita saja masih dirasa belum cukup untuk memuaskan rasa haus darah mereka. Tapi sayang sekali, para monster ini sama sekali tidak mengetahui siapakah identitas dari nona yang sedang mereka tertawakan. Bersamaan dengan itu, si nona pun memerintahkan kepada 4 anggota bertopengnya yang tiba-tiba muncul seperti assassin ini untuk segera membunuh semua monster binatang yang ada di tempat tersebut tanpa ampun. Untuk bisa menghancurkan formasi para monster, di sini pria-pria bertopeng tersebut menggunakan serangan destruktif yang bisa menghancurkan para monster tanpa harus memakan waktu yang lama. Misalnya mereka menggunakan teknologi mutakhir zona timur seperti drone-drone yang bisa menembakkan laser bertekanan tinggi dan jumlahnya lebih dari 1 tentunya, serta sebuah meriam laser penghancur yang mampu melibas banyak monster hanya dengan 1 kali tembakan.
Sedangkan dua dari mereka merupakan pengguna kemampuan elemental. Hanya dengan bermodalkan payung saja, salah satu dari mereka mampu menciptakan sebuah pusaran badai dan membuat sekelompok monster langsung berterbangan di udara. Ada pula seorang pengguna kemampuan es yang mampu menghentikan para pasukan monster dengan membuat mereka beku dan kemudian melepaskan beberapa tebasan untuk membunuh mereka tanpa kesulitan. Aksi yang ditunjukkan oleh keempat pria bertopeng yang bisa membunuh banyak monster dengan cepat sama sekali tidak bisa terhentikan. Dan bukan hanya keempat orang itu saja, bahkan si nona bertopeng yang mengandalkan kemampuan berpedang serta kecepatan luar biasa miliknya juga sama sekali tidak bisa diatasi oleh para monster-monster kerocok tersebut. Para monster tidak bisa bereaksi dan ketika melihat si nona bertopeng di depannya, mereka tahu-tahu sudah berdarah-darah. Di antara para monster-monster ini terdapat satu monster yang terbilang paling kuat. Ia berlevel 180 serta memiliki bentuk yang aneh. Silahkan lihat sendiri teman-teman. Dan bahkan monster merah yang satu ini juga merasa ngeri dengan kelompok musuh bertopeng yang kini sedang mengacak-acak formasi para monster. Berpikir apabila nyawanya akan segera lenyap bila terus berada di tempat ini, monster merah tersebut pun berniat untuk cabut dari medan pertempuran. Namun sebelum ia cabut, sang raja kembali memberikan perintah kepadanya agar tidak boleh meninggalkan formasi sebelum tujuan yang Yeu inginkan tercapai sepenuhnya. Yeu mau agar si monster merah terus berjuang walaupun nyawa yang akan menjadi taruhannya. Sementara itu di atas puncak bebatuan, Hues yang merasa heran pun bertanya kepada masternya kenapa ia malah membuat sebuah perintah kematian seperti ini. Hues khawatir jika para monster meneruskan aksinya, maka selanjutnya kemungkinan besar mereka benar-benar takkan tersisa setelah dimusnahkan. Dalam hal ini Yeu punya pemikirannya sendiri. Menurutnya berbeda dengan para monster yang tinggal di dunia monster yang belum pernah menginvasi bumi. Seluruh monster yang tinggal di dunia manusia itu selalu menikmati membunuh para manusia sebelumnya. Memang saat ini mereka sudah menghilangkan rasa haus darah mereka, tapi itu hanya dikarenakan intimidasi yang telah Yeu berikan. Selain itu Yeu juga tidak pernah sekalipun berpikir jika ia sepenuhnya berada di pihak para monster ini. Kita kembali ke medan pertempuran. Setelah mendapatkan perintah dari sang raja, monster merah yang sekarang sudah tak peduli dengan nyawanya sendiri selanjutnya bergerak sendirian menuju ke arah nona bertopeng dengan niat membunuh yang sangat kuat. Ia merasa jika ia membunuh wanita tersebut, maka selanjutnya empat pria bertopeng lain akan cukup mudah untuk ditangani. Tapi tiba-tiba saja si nona lenyap dari pandangannya. Dan tanpa disadari, tepat di titik buta monster merah muncul kilatan-kilatan yang berbentuk seperti sebuah portal teleportasi. Dan dari situlah si nona bertopeng muncul sambil melayangkan sebuah tebasan yang bisa dengan mudah memenggal kepala sang monster merah hanya dengan satu kali serangan saja. Kejadian pembantaian yang dilakukan oleh beberapa orang bertopeng ini menunjukkan apabila mereka tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi si nona bertopeng pengguna pedang. Menurut Yeu, wanita tersebut jelas lebih kuat bila dibandingkan dengan Wei Xuan. Sementara itu si nona bertopeng yang sengaja turun langsung ke medan pertarungan itu dikarenakan ia merasa sangat tertarik dengan sosok yang mampu mengontrol para monster dari balik bayangan. Sambil menenteng-nenteng kepala si monster merah, ia juga memiliki sedikit dugaan. Menurutnya, orang yang bisa melakukan hal di luar nalar semacam ini pasti adalah Yeu yang legendaris. Iya kan? Bener kan? Ungkapnya.